Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي أكرمه الله بأشرف الخصال وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين آمين يا رب العالمين. المكرمون والمحترمون jamaah majelis ta'lim Lailatul Isnain yang kesemuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama kita hormati sahibul manzil yaitu Bapak Samsul Bahri beserta keluarga. Samsudin. Samsudin beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dilancarkan rezekinya. Dan juga yang saya hormati yaitu akhina Ustaz Abdul Hakim dan Ustaz Sahrul Munir. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, patut pada malam hari ini kita bersyukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka thalabul ilm yang biasa setiap malam Senin kita melaksanakan kegiatan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sarana bagi kita untuk kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk memperkaya, memperbanyak pengetahuan kita khususnya dalam bidang ilmu agama. Dan mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita ke rumah kediaman saudara kita Bapak Samsudin, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap langkah demi langkah menjadi sebuah amal ibadah sahihah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan telah kita mendapatkan asy-syafa'atul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menyampaikan pelajaran, biasa kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana Suratul Fatihah ini secara khusus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keluarga besar dari sahibul manzil yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan almarhumin, almarhumat yang berada di alam barzah, alam kubur senantiasa mendapatkan rahmat maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jannah. Dan juga kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal,
saudara-saudara kita, handai tolong kita, teman-teman kita, juga para masyayikh, para guru-guru kita. Mudah-mudahan semuanya beliau-beliau yang berada di alam kubur senantiasa mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah lirida illahu ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa ila jami'ir ru'ayatina wa ummahatina وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا وقراباتنا وجيراننا ومن أذن وحد إلينا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه ولمن لو حكم علينا ولمن أوصانا واستوصانا في الدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحومة Ibu Amsah binti Komponer, المرحوم Bapak Abdul Ghani bin Fulan, المرحوم Bapak Abdul Latif bin Fulan, المرحومة Ibu Rahim binti Abdul Ghani, المرحومة Ibu Rahina binti Abdul Ghani, المرحومة Ibu Hayati binti Abdul Ghani, المرحوم Bapak Nur Hakim bin Abdul Ghani, المرحومة Ibu Atikah Maryam binti Kasturi, المرحوم Bapak Haji Muhammad Sulaiman bin Bapak Dibawikata, kemudian المرحوم Bapak Firman Syah bin Bapak Haji Muhammad Sulaiman, المرحومة Hajjah Siti Aisyah binti Usman, المرحوم Bapak Ahmad bin Kamil Al-Kamil, المرحوم Bapak Marzuki bin Kamil, بأن الله يغفر ذنوبهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ ربنا وقدرتنا وعمرتنا شفاهم المغفرة أبي أحمد الزيادي بن الشيخ في مرزوق في مصر الكيفي في براحة في عبد الرحيم كيف كما ذكرنا كأحمد زيد منصور والسيفي مسافة من جماعة المرحة الشافعي والسيفي والأستاذ أحمد المزيد والشيخ والأستاذ المزيد بالنووي وجميع أساتذتنا بهذه الطريقة وفي خالدين وأعمالهم وزكي الكتاب الشيخ محمد أمين القلبي بأن الله قد تسخر لهم ونور ضريحهم وعاد علينا من بركاتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره وبكم في الدارين آمين. فصل. ومما يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى أرسل نبينا رحمة للعالمين برفع العذاب عن الكفار في الدنيا وعن المؤمنين في الدارين وبرفع التكاليف الشاقة التي كانت للأمم السابقة كتعيين القصاص في العمد والخطأ وقطع الأعضاء الخاطئة وقطع موضع النجاسة والتوبة بقتل النفس والله أعلم وعلمه أتم. فصل.
Faslun ay hadza faslun. Bermula ini adalah suatu pasal. Pasal itu mananya al-hajiz baina syai'aini. Pemisah di antara dua hal, dua perkara. Nanti di bawah pasal itu banyak, ada kitab, ada namanya fara, dan seterusnya ya. Jadi pasal adalah al-hajiz baina syai'aini, pemisah di antara dua hal atau dua perkara. Wa mimma yajibu alaina an na'taqida, dan itu termasuk sesuatu yang wajib ia alaina atas kami, an na'taqida, bermula bahwa meyakini oleh kami, annallaha ta'ala arsala nabiyan, bahwasanya Allah Ta'ala itu mengutus ia akan nabi kami, nabiyana ya, nabiyana akan nabi kami, rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, bagi alam semesta. Birabbil azabi, dengan menghilangkan atau mengangkat azab, anil kufari fid dunya, dari orang-orang kafir fid dunya, di dunia. Wa anil mu'minina, dan dari orang-orang mukmin fid daraini, di dunia dan akhirat. Wa bi raf'it takalifi, dan dengan mengangkat atau menghilangkan beban-beban asyaqati, yang berat, allati kanat, yang ada oleh at-takalif, lil umamis sabiqah, pada umat-umat terdahulu. Kata ayinil kisos, seperti tertentu atau wajibnya kisos, pembalasan fil abdi, pada waktu sengaja, wal khoto'i, dan lupa. Waqat'il a'udha'il khati'ah, dan memotong anggota-anggota yang bersalah. Waqat'i maudi'in najasah, dan memotong bagian atau tempat yang terkena najis. Wattaubati, dan bertaubat, fi qatlin nafsi, dengan membunuh dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kajian kita pada malam hari ini adalah menjelaskan tentang ilmu tauhid. Setiap pekan ketiga kita menjelaskan tentang ilmu tauhid, ilmu yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang saya bahas pada malam hari ini adalah tentang nabawiyat, tentang kenabian. Termasuk sesuatu yang wajib kita yakini secara benar-benar dalam hati kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengutus nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Ini harus kita yakin. Anak kita harus benar-benar keyakinan bulat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Contohnya apa? Birafa'il azab anil kufar fid dunya. Allah mengangkat, Allah menghilangkan azab bagi orang kafir di mana? Di dunia. Beda dengan umat-umat terdahulu, ketika mereka itu tidak mengindahkan perintah Allah, mereka melawan para nabi dan rasul pada waktu itu, lalu langsung Allah beri azab secara brutal. Habis-habis, secara istiqsal namanya. Habis dibebaskan. Contohnya seperti umat Nabi Nuh. Dengan cara apa dia? Ditenggelamin kan? Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa? 1000 kurang 50 berapa? 950 tahun. Itu umat yang ikut beliau hanya sekitar 80 orang. Ya kan? Umat Nabi Hud dan sebagainya, Nabi Soleh, Nabi Lut, tahu Nabi Lut? Ya kan? Yang umatnya bahkan istrinya sendiri menentang, melakukan perbuatan Lut. Lut mananya apa? Homoseks. Ya kan? Na'udzubillah min
min dzalik, ya, lesbian dan sebagainya. Akhirnya Allah azab langsung ketika itu dengan cara apa? Allah turunkan kerikil hujan tapi berupa batu-batu kecil. Habis semuanya hangus. Umat Nabi Hud, Nabi apalagi Soleh dan sebagainya. Jadi semua ketika itu, ketika umatnya membangkang, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan, yang disarankan oleh para anbiya atau para nabi-nabinya, mereka langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi umat Nabi Muhammad, alhamdulillah, orang-orang kafir banyak kan? Tidak langsung diazab oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu enaknya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'anil mu'minin fid darain. Insyaallah ya, kita juga ditangguhkan nih orang-orang mukmin yang al-asi, mukmin tapi kerjaannya durhaka, nggak mau ngerjain sholat. Pada umat Islam tapi ingin ngerjain sholat, ngaji kagak dan sebagainya. Diadab nggak dia? Enggak, masih ditahan. Ya, kenapa? Karena nabinya rahmatan lil alamin. Ya, bagi kita orang-orang mukmin yang rajin, yang muti'in, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan mendapatkan sa'adatul darain. Apa artinya? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi bagi orang-orang yang ngakunya dirinya mukmin, beriman kepada Allah, tapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah di dunia, memang tidak mendapatkan azab. Tapi nanti di akhirat dia akan mendapatkan hukuman, azab, punishment dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu enaknya umat Nabi Muhammad juga ditangguhkan, kagak langsung dinyatakan juga. Apalagi orang Islam. Tapi orang Islam nanti insya Allah di akhirat, ya kan, kalau dia mendapatkan ampunan dari Allah, dia taubat kepada Allah, Allah akan memberikan yang namanya al-jannah. Tapi kalau orang kafir, enggak. Di dunia saja dia tidak mendapatkan hukuman. Tapi di akhirat, nanti dia akan mendapatkan azab Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi raf'it takalif asyaqa allati kanat lil umamis sabiqah. Dan juga karena Nabi kita rahmatan lil alamin, Allah angkat yang namanya beban-beban yang amat berat, yang menyusahkan, yang dulu terjadi kanat lil umamis sabiqah pada umat-umat yang terdahulu. Contohnya kata ayinil qisas fil amdi wal khata'. Ya kan? Bahwasanya wajib kisos. Apa kisos itu? Ya, pembalasan. Kalau dia bunuh, ya dibunuh gitu kan. Ini dulu baik fil amdi maupun fil khata'. Baik memang ada unsur kesengajaan di dalam pembunuhan itu, ataupun dia tidak sengaja, tetap harus dikisos. Tapi umat Nabi Muhammad akhirnya tidak. Kalau yang dikisos itu ada yang amdun, mahdun, artinya murni, sengaja membunuhnya. Itu memang harus dikisos. Kalau keluarganya tidak memaafkan, ya harus dilaksanakan. Tapi kalau pembunuhan yang nggak sengaja, misalnya dia lagi main senjata gitu kan, kemudian ada orang liwat nih, nggak tahu kan, mungkin atau dia membunuh kambing atau binatang dan sebagainya gitu kan. Kemudian ada orang yang terkena dan akhirnya mati. Itu pembunuhannya yang disebut namanya khoto'. Pembunuhannya tidak sengaja. Dalam ilmu fikih itu nggak boleh kisos, harus diat. Apa diat? Bayar denda 1 ekor unta. Berat nggak? Iya. Tapi kalau keluarganya memaafkan, ya bebas gitu kan. Kemudian waqatil a'dha'il khati'ah. Dulu ketika anggota kita itu berbuat salah, berbuat dosa, tangan, kaki atau yang mana, itu langsung diapain? Dipotong. Gitu. Ketika
anggota kita salah, maka hukuman kalau kita pengen tobat diapain? Dipotong. Waqat imaudiin najasa, dan juga dipotong bagian pakaian kita misalnya yang terkena najis, itu nggak usah dicuci, diapain? Digunting. Repot ya. Berat kan? Makanya tadi termasuk di sini katanya at-takalif asyaqqah, beban-beban yang sangat berat yang dulu terjadi pada umat-umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Kalau ada najis, jadi sucikan saja, dibersih dengan najisnya. Najis yang mana? Kan kita udah belajar fikih. Berapa najis? Ada 3. Ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah, ada najis mughallazah. Kalau yang mukhaffafah itu cukup dengan rasul dicipratkan saja, dipercikkan saja, selesai. Siapa itu? Najisnya anak laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun. Kalau dia tipis itu cukup dipercikkan saja, selesai. Tapi kalau perempuan tidak, itu walaupun sama umurnya kurang dari 2 tahun, tetap dia najisnya mutawassithah, sama dengan najis-najis yang lainnya. Berarti harus hilang 3: rasa, bau, dan warnanya. Gitu kan? Najis mutawassithah itu ada 2, ada namanya najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Ainiyah berarti kelihatan. Kalau hukmiyah itu tidak kelihatan. Namanya maknawi, tidak bisa dideteksi. Ya, karena udah kering. Itu namanya najis mutawassithah yang hukmi saja. Kemudian ada najis mughallazah, najis yang bisa dihilangkan dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali. Yang salah satu dari 7 itu dengan menggunakan turab, debu atau tanah, dengan atin, dengan lumpur. Udah ikutin aja. Itu namanya ta'abbudi. Jangan kita bikin-bikin, ngapain sih pakai segala tanah? Udah kan banyak deterjen, ada rinso dan macam-macam. Jangan ikutin. Emang itu namanya hukumnya ta'abbudi namanya, ya. Gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taubah bi qatl nafsi. Taubat dengan cara apa? Bunuh diri. Umat sahabat itu. Nabi Musa kan? Nabi Musa. Ketika dia ngapain? Bunuh siapa? Pamannya kan? Dibunuh. Gimana caranya? Disuruh beli bakor. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah mana ya? Sapi kan? Cuma kebanyakan banyak gitu kan. Lalu beli aja kalau kita nanya sapinya bagaimana, warnanya gimana, umurnya, wah kebanyakan. Akhirnya kan gak kuat dia beli. Dengan cara apa akhirnya? Dia disuruh taubat dengan cara dikotlin nafsi, dengan cara saling membunuh di antara yang lainnya. Berat gitu? Iya. Umat Nabi Muhammad, hal-hal tersebut diangkat, dihilangkan. Amin ya rabbal alamin. Wa qad kana ar-rajulu min bani Israila yudhnibu dzamba fayusbihu wa qad kutiba ala babi baitihi inna kaffaratahu an tanzi'a 'ainayka wa yanzi'uhuma. Dulu ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil, yuznibul zamba, ketika dia berbuat dosa, fayusbihu, maka di pagi-pagi udah ada tulisan di pintu rumahnya, wa qad kutiba ala babi baiti, sudah tertulis, terpampang di rumahnya tulisannya inna kaffaratahu, bahwasanya kafarah dosa tersebut antanzi'a ainaika, dia harus mencongkel kedua matanya. Ya. Jadi ketika orang itu berdosa, langsung ada tulisan ditulis. Ya kan? Hukuman gimana? Kafarahnya, penebusnya dengan cara mencongkel dua matanya, bayan zihuma, lalu dia mencongkelnya dua mata tersebut. Berat kan? Berat. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad rahmatan lil farafa'allahu bi barakati hadhil masyaqqati wa nahwaha.
maka menghilangkan atau mengangkat oleh Allah bi barokatihi dengan berkat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hazihil masyaqqati akan beberapa beban-beban yang berat. Hazil masyaqqati bacanya karena ini jamak muannas salim. Wa nahwaha dan seumpama daripada hazihil masyaqqati. Ya, alhamdulillah kita berterima kasih nih jadi umat Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin yang hukumannya tidak langsung kontan makdan tapi dengan cara nasiah itu ditunggu ya kan kalau langsung bahaya habis begitu semua ya kan banyak orang pada berbuat dosa na'udzubillah min balik langsung ketika itu hukuman diberikan oleh Allah. Saya kira umat Muhammad tinggal sedikit di dunia. Ya kan? Nah, karena umatnya banyak banget. Kenapa? Karena kagak dihukum langsung ditangguhkan nasiah nanti di akhirat. Tapi kita jangan diminabobokan gampang Allah maha pengam tujuan setan lu gampang dosa terus gitu kan kata setan gampang Allah innallaha ghafurur rahim katanya Allah maha pengampun Allah maha kasih sayang itu jangan kita terbuai tertipu oleh rayuan iblis laknatullah alaih. Qala Allah Ta'ala berfirman oleh Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidak mengutus oleh kami akan kau ya Muhammad illa rahmatan kecuali sebagai rahmat lil alamin untuk alam semesta amin ya rabbal alamin. Wa qala dan berfirman Allah Ta'ala pada ayat lain wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim dan Allah telah meletakkan artinya Allah telah menurunkan Allah telah mengangkat anhum dari mereka israhum akan beban-beban mereka wal aglal apa namanya belenggu allati kanat alaihim yang ada belenggu tersebut pada mereka diangkat dihilangkan oleh Allah beban-beban berat. Kenapa? Karena memang Allah menciptakan agama Islam ini sebagai apa? Kemudahan untuk kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Artinya Allah tidak menjadikan agama ini untuk kesusahan, kesulitan bagi hambanya, bagi umat Nabi Muhammad. Inilah enaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi memberikan pernyataan yassiru wala tu'assiru. Berikanlah kemudahan, jangan dipersulit. Kalau masih bisa yang gampang ngapain lagi dibuat susah. Basyiru wala tunafiru. Berilah kabar yang baik-baik, informasi yang baik wala tunafiru dan jangan memberi kabar yang membuat orang jadi takut, jadi lari. Itu adalah moto bagi kita umat Nabi Muhammad. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Jangan membuat orang itu resah. Ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajazahullahu anna ahsanal jaza. Maka mudah-mudahan membalas kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad hunya itu. Siapa? Allahu oleh Allah anna. Nah ini sama. Jazallahu anna. Kalau ini jaza fajazahu ada pakai domir. Fajazahullahu anna ahsanal jazai. Maka membalas atau mudah-mudahan membalas akan Nabi Muhammad siapa? Allahu oleh Allah anna dari sebab kami ahsanal jaza dengan balasan yang paling baik ya. Alhamdulillah ini adalah disebut namanya jumlah du'aiyah. Kita mendoakan Nabi tapi sesungguhnya Nabi kagak butuh
doa kita yang butuh Nabi, nanti kembalinya kepada kita, feedbacknya kepada kita. Nabi mah nggak butuh, ya kan, nggak butuh sholawat, tapi kitanya yang membutuhkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan Allah nggak butuh ibadah kita yang perlu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Silakan kamu beriman ya untuk kan. Lu kafir nanti bahayanya di mana? Di akhirat. Sudah disediakan oleh Allah neraka untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang membangkang yang tidak beriman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mimma yajibu i'tiqadu anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi ajma'in insan wa jinnan wa malakan. Dan juga kita wajib meyakini bahwa Nabi kita Muhammad adalah afdalul khalqi. Apa namanya? Manusia paling mulia, paling afdal, paling utama, asraful khalqi, paling mulianya makhluk Allah adalah sampai mengalahkan kemuliaannya para malaikat. Malaikat saja kalah sama apa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad diutus tadi untuk siapa? Yang pertama adalah untuk manusia, kemudian untuk jin juga, kemudian untuk para malaikat. Cuma beda kalau utusan, ya kan, Nabi Muhammad kepada manusia, jin itu namanya irsalu taklif. Ya, utusan yang untuk memberikan beban hukum, itu namanya irsalu taklif. Kenapa? Karena memang jin juga ada yang mukmin, ada yang kafir. Manusia juga sama, ada yang mukmin, ada yang kafir. Jadi Nabi Muhammad diutus kepada manusia dan jin adalah disebut irsalu taklif, untuk memberikan beban hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya namanya mukallaf. Ada berapa sih hukum taklifi? Ada 5 yang udah kita hafal. Ada wajib, ada apa lagi? Sunnah, ada haram, makruh, dan mubah. Itu namanya disebut hukum taklifi. Nanti ada lagi hukum wad'i. Hukum wad'i ada 3. Itu ada sebab, syarat, mani'. Ada 3 hukum wad'i, syarat, mani' dan apa tadi? Ya, sabab. Kemudian hukum taklif. Hukum itu apa sih? Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhir aw al-wad'i. Itu namanya disebut hukum. Khitab Allah artinya perintah-perintah Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang dibebankan, yang diberikan kepada manusia-manusia yang sudah mukallaf. Siapa itu? Berarti orangnya akil, dia akalnya kemudian dia sudah balik. Jadi mukallaf itu ada 2 di dalamnya. Siapa? Orang yang akalnya sehat dan orang yang sudah dewasa. Kalau dia hanya dewasa doang, tapi akalnya bermasalah, taklif nggak? Nggak taklif, nggak mukallaf dia. Jadi mukallaf itu isinya 2. Yang pertama dia harus sehat dulu. Yang kedua harus dewasa. Kalau anak kecil, walaupun dia akalnya sehat, kemudian dia belum sampai umur dewasa, maka dia belum kena taklif, belum kena beban. Artinya ketika dia melakukan suatu amalan yang diperintah Allah, belum ada hukum bagi dia, ya kan? Nggak ada pahalanya, nggak ada dosa. Yang diberikan oleh Allah adalah orang tuanya. Kalau anaknya sudah melakukan ibadah yang baik, walaupun belum taklif, nanti orang tuanya yang mendapatkan ganjaran. Kalau anaknya nggak dapat, kenapa? Karena dia belum ada beban, namanya disebut taklif. Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw takhir awil wad'i. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah juga mengutus Nabi Muhammad bukan hanya kepada jin dan manusia, tetapi kepada malaikat. Cuma beda.
Ya, kalau kepada malaikat ini namanya irsalu tasrif. Ya, utusan untuk apa? Memuliakan. Kenapa? Karena malaikat, ya kan, nggak kayak kita. Kalau kita ini ada yang al-asi, ada yang muti', ada yang suka maksiat, ada yang suka taat sama Allah. Tapi kalau yang namanya malaikat, ada nggak? Semuanya muti', semua taat. Nafsunya dia. Iya, ada nafsunya. Yang ada apa ini? Nah, akal. Ya kan? Kalau kita dua-duanya. Kalau akalnya lebih dominan daripada nafsu, itu berarti kita gayanya gaya malaikat. Ya kan? Jadi kalau ada manusia, nafsunya yang lebih dominan, nafsunya yang lebih berperan daripada akalnya, berarti manusia yang kayak binatang, ya kan? Ya binatang. Nafsu doang dia makan. Tapi kita ini banyak manusia yang gayanya gaya binatang, sifatnya sifat sabuiyah namanya, sifat binatang sapu galak kalau Jawanya. Apa sapu galak? Binatang buas. Ya Allah ya, jangan kita menjadi apa? Setan. Gayanya gaya setan, gaya tadi binatang. Rupanya manusia, tapi kelakuannya iblis, kemudian binatang. Banyak sekarang. Ya, sekarang kita lihat aja kejadian seperti ini ya. Kelihatannya sih gitu manusia, tapi kita nggak tahu tuh hatinya, jahatnya, ingin mempropaganda, menghancurkan, ya kan, negara yang kita cintai. Padahal yang menghancurkan siapa? Kita juga orang apa? Orang Indonesia, orang Islam. Memang Islam itu akan dihancurkan oleh siapa? Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu akan dihancurkan, akan terhalang, nggak bisa maju dengan siapa? Dengan orang Muslim sendiri yang udah dicuci otaknya, yang sudah dikontrak udah, ya kan? Udah didoktrin sama orang-orang luar. Kita nggak tahu nih. Ya, masalah nasab ini jangan-jangan juga ada udang di balik batu, mungkin apa bawah nih. Artinya ada yang atas itu yang nyuruh hancurkan semua gitu kan? Keturunan Nabi, bukan Nabi dia. Dulu ormasnya yang dihancurkan. Apa ormasnya? Itu orang ya kan? Supaya tidak bisa naik ini. Ya kan? Hancur semua. Kita nggak tahu itu bisa aja politik semuanya ya. Mudah-mudahan sih nggak seperti itu. Tapi kita harus hati-hati ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.